Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang saya kasihi. Saya juga ingin memberi apresiasi yang begitu besar kepada seluruh sahabat yang dengan setia belajar firman Tuhan dan juga berusaha untuk menjadi pelaku firman yang kita terima. Dan bila kiranya program ini sungguh sudah menjadi berkat kepada saudara, kami juga mau mengajak untuk setiap saudara bisa melibatkan keluarga, teman, kerabat untuk bisa hadir dari Senin sampai Jumat untuk mempelajari firman Tuhan secara teratur. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nubuatan Nabi Yesaya kepada Yehuda dan Yerusalem dalam Yesaya 3. Nubuatan ini ditujukan kepada para pemimpin. Itu sebabnya di dalam walaupun di dalam judul terjemahan Indonesia Baru yang pertama dikatakan sebagai hukuman Tuhan terhadap orang yang menyesatkan bangsa itu, di dalam terjemahan Indonesia Baru yang kedua itu diberikan judul dakwaan Tuhan terhadap para pemimpin. Karena yang menyesatkan di sini adalah para pemimpin, yaitu para tua-tua dan para pembesar, pejabat istana yang laki-laki, dan juga putri Sion, para pemimpin perempuan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita disucikan, dikuduskan, dan juga dalam penyembahan dan doa kita mempersiapkan dan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang kami perlukan. Kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri Tuhan di dunia yang begitu gelap dan penuh dengan intrik, penuh dengan jebakan. Dan kami percaya bahwa Engkau sendiri yang memberikan kepada kami anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Dia pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Praise you, Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami percaya
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Yaralaba shandaralaba, yarabatakaralaba yasi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah doa kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau, mengiring Engkau, bersatu dengan Engkau Tuhan. Dan bersatu juga dengan firman yang hari ini Engkau singkapkan kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, kalau kita melihat struktur dari pasal ini, pembagiannya juga menjadi inti dari bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan pesan ini kepada Yerusalem dan Yehuda. Yang kita bisa melihat yaitu ada 4 bagian dalam struktur ini. Pertama, apa yang akan terjadi dari ayat 1 sampai 7. Lalu kemudian mengapa hal itu akan terjadi dari ayat 8 sampai dengan 12. Kemudian dakwaan yang diberikan oleh Tuhan atau penghakiman atau hukuman yang akan Tuhan berikan kepada pemimpin yang menyesatkan bangsa itu di dalam ayat 12 sampai dengan 15. Lalu kemudian hukuman yang akan diberikan kepada Putri Sion. Ayat 16 sampai dengan Yesaya 4 ayat 1. Jadi sebenarnya Yesaya 3 sampai Yesaya 4 ayat 1 itu adalah satu bagian yang utuh. Nanti baru kemudian bagian berikutnya itu adalah pasal 4 ayat 2 mulainya. Nah, mari kita melihat yang pertama, apa yang akan terjadi. Nubuatan ini dimulai dengan pernyataan Tuhan semesta alam akan. Jadi ketika ada kata akan di situ, berarti ini adalah rencana yang Tuhan akan berikan atau akan lakukan kepada Yehuda dan Yerusalem. Apa yang akan terjadi? Pertama, akan terjadi kelaparan yang disebabkan oleh pengepungan tentara musuh. Dari mana kita tahu bahwa ada pengepungan? Nah, nubuatan ini kalau kita melihat dukungan daripada sumbernya ada di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 1 sampai dengan 12, di mana Yerusalem dikepung oleh Nebukadnezar. Jadi kita melihat ini adalah upaya pengepungan, dikatakan dia membangun tembok pengepungan terhadap Yerusalem, lalu kemudian setelah itu mereka dilaparkan, biasanya gitu ya, kalau perang-perang perjanjian lama itu dilakukan dengan upaya pengepungan dulu, sampai semua suplai-suplai logistik itu berhenti, habis, orangnya mulai lapar, baru kemudian diserang. Ini bisa berbulan-bulan. Nah, itu yang terjadi. Jadi terjadinya kelaparan oleh karena pengepungan tentara musuh. Kemudian oleh karena pengepungan itu juga lalu mereka dikalahkan, akan terjadi kematian atau deportasi para pemimpin, bangsawan, cerdik pandai dan dari kerajaan Yehuda. Kita lihat ayat 2 sampai dengan 3. Nah, di sini kita melihat dukungan itu terjadi, yaitu angkatannya Daniel yang angkatan pertama, yaitu 10.000 orang pertama, raja, bangsawan, cerdik pandai, ahli mantra, para orang-orang yang mampu dan juga mereka yang bekerja dalam ahli di dalam pembuatan keramik atau apapun. Inilah orang-orang yang diangkut pertama. Jadi ini benar, nubuatan ini terjadi kemudian. Lalu terjadi juga kesewenang-wenangan dalam masyarakat, terjadi kekacauan dalam tatanan sosial, yaitu ayat 4 dan 5. Dikatakan, aku akan menjadikan teruna-teruna sebagai pemimpin. Itu orang-orang muda yang belum berpengalaman, yang masih hijau. Tetapi mereka memimpin dengan sewenang-wenang, yaitu karena anak-anak muda mungkin belum punya hikmat, lalu mereka main sewenang-wenang saja sesuka mereka. Lalu kemudian saling menindas satu sama lain. Bahkan dikatakan orang muda melomparkan cercaan kepada orang tua. Jadi mulai menghina, tidak menghormati otoritas. Terjadi kekacauan di dalam struktur sosial masyarakat setelah terjadinya pengepungan itu. Dan ini terjadi setelah 100 tahun Yesaya meninggal. Nubuatan ini tergenapi. Ya, jadi kita melihat Babilonia, kerajaan Babel itu menuntaskan apa yang dimulai oleh kerajaan Aram, tetapi kemudian
Babilonia menggenapi itu terhadap Yehuda dan kepada Yerusalem. Nah, dalam kekacauan sosial ini mereka berusaha memulihkan keadaan mereka dengan menunjuk pemimpin baru. Tetapi tidak ada yang mau bersedia dalam ayat 6 dan 7. Jadi kita bisa melihat apa yang akan terjadi ini juga merupakan background, latar belakang dari nubuatan terhadap dakwaan para pemimpin. Jadi diberikan latar belakangnya, ini loh yang akan terjadi. Bahkan ada orang yang ditunjuk jadi pemimpin pun mereka tidak mau. Bahwa mereka mengatakan kamu kan masih punya jubah. Ini bicara mengenai jubah seorang pemimpin yang lambang dari seorang yang memimpin. Dikatakan kamu punya jubah, jadilah pemimpin kami. Dikatakan tidak, aku tidak mau menjadi tabib. Aku tidak mau menjadi juru selamat. Aku tidak mau menjadi orang yang akan memimpin kalian. Jadi terjadi penolakan terhadap orang yang ditunjuk. Nah, semua ini saya katakan tadi adalah latar belakang mengapa Tuhan melakukan ini kepada Yehuda. Ya, karena mereka telah berdosa, mereka telah sombong, mereka telah membuat berhala-berhala itu sebagai pengganti daripada Tuhan atau Yahweh itu sendiri. Nah, setelah kita melihat apa yang akan terjadi, lalu bagian kedua, mengapa hal itu akan terjadi? Dan ayat 8 sampai dengan 12 dimulai dengan gambaran umum dari kefasikan bangsa itu. Mari kita lihat ayat 8 dan 9. Sungguh Yerusalem telah tersandung dan Yehuda telah runtuh, sebab perkataan dan perbuatan mereka terhadap Tuhan menentang kemuliaan hadiratnya. Jadi kita bisa melihat adanya upaya menentang Tuhan, pemberontakan langsung dan terbuka kepada Tuhan. Tindakan pandang bulu mendakwa mereka sendiri. Nah, ini bicara mengenai bagaimana seorang pemimpin, baik itu pemimpin politik, masyarakat maupun imam-imam, mereka melakukan upaya pilih kasih. Mereka ini memilih siapa yang dibebaskan, siapa yang dihukum. Jadi dengan kata lain, hukum itu seenaknya mereka lakukan demi kepentingan mereka sendiri. Tetapi justru sikap yang pilih kasih itu berbalik, backfire kepada mereka menjadi serangan. Dan seperti Sodom, mereka membeberkan dosanya, tidak lagi ada yang disembunyikan. Jadi bayangkan, moral mereka sudah begitu rendah sampai diumpamakan dengan Sodom yang kita tahu ujung daripada Sodom dan Gomora adalah penghakiman Tuhan sampai mereka binasa, tidak ada bekas sama sekali. Yang kalau kita lihat sekarang itu laut asin atau laut mati, itu adalah lembah Sodom sebelumnya. Yang begitu indah, tapi sekarang tidak punya kehidupan. Nah, kita melihat bagaimana keadaan itu diumpamakan dengan Sodom yang mengumbar dosa mereka. Yang sudah tidak malu-malu lagi untuk mengumbar segala kenajisan, kefasikan mereka. Nah, saudara-saudara, dikatakan sungguh celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka atas diri mereka sendiri. Jadi mengumbar dosa itu sebenarnya sama saja mengundang murka Tuhan datang kepada mereka. Mempertontonkan aib. Nah, tindakan inilah yang membuat malapetaka Tuhan itu turun kepada mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak sembarangan menghukum. Tetapi biasanya itu karena dosa itu sudah begitu terbuka dan sudah begitu menjijikan. Nah, Tuhan begitu sayang sehingga harus dihakimi dulu. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk situasi seperti ini? Siapa yang menyebabkan semua ini terjadi? Sehingga penghakiman Tuhan turun kepada bangsa Yehuda, kota Yerusalem, kota Allah sendiri. Kenapa? Nah, jawabannya ada dalam ayat 12. Adapun umatku, saudara lihat orang-orang yang percaya. Anak-anak menindas mereka. Perempuan-perempuan memerintah atas mereka. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu menyesatkan jalan yang kamu tempuh, mereka kacaukan. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat adanya penghakiman yang dicurahkan kepada umat Tuhan sendiri. Yang atas mereka nama Tuhan itu disebut.
Dan ia akan melakukan ini saudara secara tegas, tetapi kita melihat bahwa Tuhan tidak membabi buta di dalam menghakimi. Apa yang terjadi adalah Tuhan akan menyisahkan yang kita sebut sebagai, di istilah di Alkitab, sebagai sisa Israel atau the remnant. Yaitu orang-orang yang memang sengaja Tuhan sisakan, orang-orang benar ini, yang kemudian nantinya mereka ini menjadi inti dari sebuah pemulihan, inti dari sebuah kegerakan. Jadi senantiasa ada di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kefasikan sebuah bangsa, selalu pasti Tuhan akan sisakan orang-orang yang kemudian mereka ini hidup benar, terpisah dari gaya hidup yang ada, lalu kemudian mereka ini terus mulai dipakai Tuhan, sehingga akhirnya mereka memercikkan nanti sebuah kegerakan. Nah, ini bisa terjadi bahkan di dalam sejarah gereja. Contohnya ya, saya berikan salah satu contoh, yaitu sebelum adanya reformasi Kristen Protestan abad ke-16. Jauh sebelum itu, kira-kira 150 ke 200 tahun sebelumnya, muncul orang-orang seperti Wycliffe, Jan Hus, yang ada di daerah Eropa Tengah, yang mereka ini dikenal sebagai fajar yang menyingsing dari reformasi. Mereka ini sudah bergerak, sudah berdoa, sudah meminta karena begitu gelapnya, rusaknya, bejatnya bahkan gambaran gereja pada waktu itu. Bahkan digambarkan sebagai kondisi Babilonia. Wah, mengerikan sekali. Gereja pecah, lalu kemudian adanya banyak sekali kenajisan, imoralitas di dalam gereja pada waktu itu. Tetapi orang-orang ini diselamatkan Tuhan dan mulai berupaya. Dan akhirnya apa yang mereka tanam ini lalu kemudian menjadi sebuah kegerakan. Dari hidup mereka ini lahirlah orang-orang seperti Martin Luther, seperti John Calvin, yang kemudian menggerakkan dan memercikkan kegerakan sehingga akhirnya kita bisa menerima hasil daripada reformasi itu. Nah, saudara-saudara, sama. Jadi righteous remnant ini memang Tuhan siapkan kepada kita. Di dalam ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan bahwa katakan kepada orang benar, sungguh baik keadaan mereka kelak, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Jadi Tuhan menyediakan orang benar ini. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah Tuhan mengatakan kenapa alasannya lepaskan hukuman ini, supaya orang-orang benar ini berbeda. Dan di dalam kitab Maliaki dikatakan begini, bahwa pada masa sulit justru Tuhan akan membuat orang-orang benar ini berbeda. Nah, ini yang akan terjadi, saudara. Gereja itu harus berbeda dari sekelilingnya. Dari sekelilingnya dalam arti standar rohani, standar moral, standar hidup, di mana kita menjunjung tinggi kekudusan, kita menjunjung tinggi kebenaran, kita membesarkan akhlak yang seturut dengan firman Tuhan, karakter Kristus. Itu yang dikatakan akan berbeda nantinya antara orang-orang fasik dengan orang benar. Itu alasan kenapa ketika Tuhan memberikan penghukuman selalu akan ada yang disisakan. Kita bisa melihat pola itu pertama dari mana? Nuh. Ketika Tuhan menghakimi bumi, Tuhan menyisakan 8 orang. 8 ini Tuhan gerakkan kembali. Ketika Tuhan menghakimi Sodom, Tuhan menyisakan keluarga daripada Lot. Dan kemudian mulai lagi sebuah kehidupan dan perjalanan rohani yang baru. Jadi mari kita melihat ini adalah pola kerja Tuhan. Sekalipun itu kecil, nggak apa-apa. Karena bagi Tuhan, baik itu kecil, sedikit maupun banyak, Tuhan yang akan bekerja untuk membuat kegerakan itu terjadi. Yang penting orangnya mau bersedia apa tidak. Lalu kemudian bagian ketiga adalah dakwaan terhadap para pemimpin serta tua-tua. Nah, ini khusus laki-laki dulu. Ayat 13 sampai 15. Dikatakan waktu memberi dakwaan, Tuhan merubah dari gambaran seorang pahlawan perang yang menyingkirkan pemimpin Yehuda menjadi seorang hakim.
Jadi kalau di ayat 1, Tuhan itu seperti pemimpin perang. Aku akan menyingkirkan, membuat kelaparan. Itu yang kemudian dilakukan oleh Nebukadnezar di dalam faktanya. Tetapi ayat 13 dan 14 Tuhan berubah. Dia menjadi hakim yang menjatuhkan hukuman, menjatuhkan vonis. Siapa para tua-tua ini? Mereka adalah pembesar istana, keluarga bangsawan. Sedangkan tua-tua itu adalah pemimpin masyarakat dan tokoh agama. Kalau istilah Indonesia itu Thomas, tokoh masyarakat, Toga, tokoh agama. Ini yang ada di desa-desa, yang ada di setiap komunitas. Dan mereka-mereka ini adalah panutan, kan? Tetapi justru panutan-panutan ini yang kemudian menyesatkan bangsa Israel. Jadi kelompok ini justru dikatakan dalam ayat 14-15, mereka ini menindas rakyatnya sendiri. Memiskinkan mereka. Istilah yang dipakai mengerikan sekali. Dikatakan memakan habis kebun anggur, dengan kata lain menghancurkan umat. Karena nanti kebun anggur, kita akan melihat nanti di dalam pasal-pasal berikutnya, kebun anggur selalu menggambarkan Israel di Perjanjian Lama. Jadi nanti supaya kita gampang menafsirkan, setiap kali bicara mengenai kebun anggur, itu selalu bicara Israel, dan itu yang Yesus pakai. Lalu kemudian menyiksa mereka dan melumatkan mereka. Kan sepertinya mengerikan sekali. Masa pemimpin bangsa sendiri menghancurkan, menyiksa, melumutkan. Nah, apa yang kita bisa dapat dari kebenaran bagian ini adalah prinsip ini masih berlaku sampai sekarang. Bahwa siapapun yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin satu umat, biasanya berarti apakah itu pemimpin rohani, pemimpin masyarakat, terutama pemimpin rohani, para gembala, para pemimpin rohani, mentor. Mereka-mereka ini dipercayakan umat yang Tuhan tebus. Umat yang begitu Tuhan sayang, umat yang begitu berharga. Kalau mereka bertindak, maka pertanggungjawaban mereka bukan cuma kepada umat. Misalnya penggunaan keuangan, penggunaan otoritas, keputusan. Bukan cuma pertanggungjawaban kepada umat, tetapi juga kepada Tuhan. Ini yang makanya mengerikan sekali. Makanya pertama, penghakiman kepada para pemimpin, para guru-guru seperti kami ini justru yang pertama dan mengerikan sekali. Dikatakan lebih baik seorang guru-guru agama itu kalau dia menyesatkan, batu kilangan ditaruh di lehernya, dilempar ke laut, tenggelam sekalian. Karena begitu menyesatkan. Dan itulah yang Tuhan hadapi. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah prinsip itu. Bahwa beratnya tanggung jawab ini membuat apa yang harus kita kerjakan sebagai jemaat. Bila kita ada orang-orang yang dipimpin, yang digembalakan, marilah kita terus berdoa kepada para gembala. Makanya itu yang terjadi setiap minggu kan. Kita berdoa untuk pemimpin, kita berdoa untuk gembala, keluarga mereka, pernikahan mereka, anak cucu mereka. Kenapa? Sederhana. Karena besarnya tanggung jawab yang mereka pikul dan mereka harus mempertanggungjawabkan di depan umat dan kepada Allah. Jadi jangan pernah abai untuk mendoakan para pemimpin, gembala, dan semua yang Tuhan percayakan untuk menuntun kita berjalan di dalam kebenaran. Nah, yang terakhir adalah dakwaan terhadap perempuan Sion. Dari ayat 16 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Di sini penghakiman itu disebabkan oleh apa? Ayat yang ke-16 dikatakan, Tuhan berfirman, perempuan-perempuan Sion telah menjadi congkak. Nah, ini masalahnya. Jadi mereka sombong. Lalu mereka berjalan dengan leher yang ditegak-tegakkan. Nah, begitu ya. Selalu lihatnya ke atas, nggak pernah lihat ke bawah. Sambil bermain mata, artinya mereka mulai memperdaya orang lain, mulai menarik perhatian kepada diri mereka sendiri. Langkah yang dibuat-buat, berarti ini bukan sesuatu yang normal.
upaya ini selalu adalah untuk mencari perhatian. Karena dikatakan mereka buat langkah yang dibuat-buat, lenggak-lenggok gitu ya. Lalu kemudian bunyi gemerencing pada gelang-gelang kaki mereka. Itu membuat orang datang. Wih, siapa ini yang lewat gitu kira-kira. Wah, semuanya ya. Semua ini dikeluarin semuanya nih. Perbendaharaan, perhiasan mereka kalau jalan. Mereka berusaha untuk mencari perhatian. Nah, ini masalah daripada kesombongan. Dan ini masih terjadi sampai sekarang, yaitu mereka berusaha mendandani diri mereka untuk menarik perhatian kepada diri mereka. Jadi artinya fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada diri mereka sendiri. Dan ini bahaya, sebab bisa jadi mereka menjadikan ini sebagai berhala baru. Itu sebabnya di Perjanjian Lama Paulus mengingatkan para kaum wanita untuk jangan kamu berdandan seperti pelacur. Jadi berdandan yang dikatakan berpilin-pilin, semua itu sebenarnya dandanan pelacur pada masa Perjanjian Baru. Jadi yang berkepang-kepang, bukan berarti sekarang saudara rambut panjang gak boleh berkepang. Tapi pada waktu itu adalah gambaran perempuan-perempuan pelacur. Yang tidak mau menutupi aurat mereka. Nah di sini sama, tiba-tiba bangsa Israel yang sebelumnya itu sangat menghormati auratnya, sangat menghormati kehormatan wanita, sekarang malah diumbar. Dan ini bahaya saudara, bahkan termasuk dalam gereja. Makanya kita kalau di dalam gereja kita beribadah, tidak boleh menarik perhatian orang lain kepada kita. Jangan sampai nanti orang datang menyembah malah lihat-lihat gitu, wih ini bagus juga nih badannya, nggak boleh saudara. Itu dia, berusaha memperlihatkan, mempertontonkan sesuatu yang sebenarnya itu hanya kita jaga dalam bentuk yang sangat kudus. Hanya untuk, misalnya itu sudah menikah, maka itu kepada pasangannya. Bukan kepada semua orang. Nah saudara-saudara, ketika Sion, perempuan Sion ini, yang juga mereka adalah pemimpin ternyata. Mereka adalah panutan. Malah mereka bertindak sangat jelek sekali. Apa yang akan Tuhan lakukan? Dikatakan pada hari itu. Pada hari itu. Tuhan akan menyingkirkan semua perhiasan mereka. Gelang kaki, jamang, hiasan dada, anting-anting, gelang tangan, kerudung, hiasan kepala, tempat wewangian, jimat. Oh saudara-saudara, cincin materai. Artinya apa? Penghakiman pertama dimiskinkan sama Tuhan. Semua yang mereka andalkan, yang merasa ini adalah kehormatan mereka, langsung Tuhan habisi. Pertama, dimiskinkan. Kehormatan perempuan-perempuan ini dalam bentuk penghakiman adalah mereka ternodai dan menjadi aib. Ya, yaitu dikatakan kepala yang berkudis, botak. Nah, ini kan perempuan mahkotanya adalah rambut. Nah, kalau dibotakin berarti apa? Berarti dia dihabiskan kehormatannya. Dia menjadi sangat tercela. Aurat yang tersingkap. Berarti mereka akan telanjang dan dipermalukan. Terkena penyakit. Mengalami pelecehan seksual. Mengerikan sekali. Lalu kemudian menjadi miskin, hina. Dikatakan bau busuk. Bukan lagi bau wangi-wangian parfum sebelumnya. Tapi justru bau busuk. Bayangkan, saudara-saudara, bila saudara menonton film dari Auschwitz, yaitu bagaimana kamp kerja paksa yang dibuat oleh Nazi kepada orang Israel, orang Yahudi di masa Perang Dunia Kedua. Itu baunya berkilometer, orang sudah cium, begitu bau sekali. Dan itu yang terjadi. Dan itu bentuk penghakiman. Bayangkan saja bentuk penghakiman seperti itu terjadi pada masa setelah nubuatan ini tergenapi 100 tahun setelah Yesaya berpulang. Saudara-saudara, bukan cuma itu. Dikatakan mereka tertawan. Dia pakai kata tali pengikat. Itu seperti kayak orang ditarik ya. Jadi biasanya diikat satu, lalu kemudian diikat kepada orang lain dan ditarik terus. Seperti binatang. Dan ini yang terjadi biasanya kalau pada Perjanjian Lama orang-orang itu yang tertawan selalu diikat lalu kemudian ditarik. Ya
jalan berbaris, tertawan. Mereka bahkan dikatakan kehilangan perlindungan. Suami mereka terbunuh oleh pedang. Jadi mereka menjadi janda. Dan status janda pada waktu itu adalah terhina. Itu tidak lebih daripada para yatim. Tidak punya proteksi sama sekali. Bahkan yang lebih buruk lagi. Kota mereka jatuh ke tangan musuh. Keadaan mereka begitu mengenaskan di dalam Yesaya 4 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Bukan cuman keadaan ekonomi, keadaan secara mental, tetapi juga secara moral. Bayangkan dikatakan, begitu terhinanya perempuan ini. Sehingga untuk mempertahankan, mereka berebut 7 perempuan, mencari laki-laki hanya untuk mengatakan, kawinin kami, supaya kami tidak malu dan keturunan kami jelas siapa bapaknya. 7 lawan 1, saudara. Itu menggambarkan betapa hancurnya masyarakat itu. Mereka berebut pria. Rasanya kayaknya di dalam masa modern masih banyak yang begini ya, perempuan-perempuan berebut satu orang. Dan sikut-sikutan. Moral yang begitu kacau. Dan ini kembali lagi karena kesombongan. Jadi saudara-saudara, baik pria maupun wanita, ketika mereka dipercayakan untuk memimpin, maka apa yang kita perlu lakukan, hiduplah di dalam kerendahan hati. Karena bukan hanya diri kita nanti yang akan menanggung kesalahan dari keputusan atau gaya hidup kita, perilaku kita, tetapi juga orang-orang yang dipercayakan Tuhan akan mengalami juga kerugian yang begitu berat, penderitaan, sengsara. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang kepemimpinan. Bahwa ketika terjadi sesuatu yang jahat yang dilakukan oleh pemimpin terhadap rakyatnya, Tuhan tidak diam. Tuhan pasti akan hakimi. It's just a matter of time. Baik cepat maupun lambat, penghakiman Tuhan akan datang. Itu sebabnya para pemimpin, jangan kita bertindak sembrono. Dan pada jemaat, mari kita berdoa untuk para pemimpin. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kita, kalau kamu berdoa pertama, naikkanlah doamu kepada para raja-raja, para pemimpin-pemimpin, supaya mereka bisa memimpin dengan baik dan supaya kita bisa beribadah dengan tenang. Saudara lihat, hal yang sama. Itu berlaku sampai sekarang. Dan kita bersyukur dalam gereja ini kita berdoa kepada para pemimpin. Kita berdoa mengingat baik itu pemimpin politik, pemimpin masyarakat, maupun pemimpin di dalam gereja Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan bukan berfokus kepada diri kita, tapi berfokus kepada Tuhan. Boleh nggak Pak saya mendapatkan hal yang baik, barang-barang yang baik berkualitas tinggi? Boleh saja. Tapi pertanyaannya adalah kembali nanti dari dalam. Why you wear that and for what reason? Kalau memang sekedar bajunya bagus dan tahan lama, it's okay. Tapi kalau untuk menarik perhatian orang kepada saya, nah itu yang kita harus hati-hati. Supaya tidak menjadi sombong. Dan yang kemudian kita belajar bahwa efek dari tindakan kita ini bukan hanya diri kita, tapi kepada orang yang kita pimpin. Biarlah kiranya ini akan menjadi prinsip kita di dalam melayani, baik sebagai jemaat maupun sebagai pemimpin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Shalom.